Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Ada beberapa penanganan akhir yang dilakukan oleh seseorang berkaitan dengan orang yang telah meninggal. Yang pertama, penanganan akhir seorang, ada jenazah atau seorang yang telah meninggal itu dengan dikubur atau dikebumikan dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan tertentu, mungkin dengan mempunyai kuburan atau pusaran, keluarga mempunyai objek penghormatan, dan kuburan itu sewaktu-waktu di bulan-bulan tertentu sebagai sarana untuk mengumpulkan keluarga-keluarga, terutama anak-anak putra-putri beliau. Dan pada bulan Cingbing maupun bulan Ulambana kita bersama-sama bisa menyatakan bakti dan hormat dengan membawa persembahan-persembahan yang berupa makanan-makanan. Sekalipun makanan itu dipakai istilah persembahan, namun sebetulnya yang mengkonsumsi adalah yang hidup ini, yang bawa ini. Namun bukan berarti tidak mempunyai nilai dan manfaat bagi yang telah meninggal. Yang meninggal merasa diperhatikan, merasa disimpatiki yang hidup. Anak-anakku tetap berbakti, terbukti datang ke kuburan untuk tetap membawa makanan-makanan dan lain sebagainya. Dan di saat di kuburan itu ya, kita juga bersama-sama di hari-hari tertentu juga bisa curhat biasanya untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan, yaitu dikubur penanganannya. Kemudian yang kedua ada dengan istilah dikremasi atau diperabukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sekarang anak-anak sudah keluar kota semua, pergi jauh, tidak setiap tahun bisa datang menjenguk kuburan orang tuanya. Maka lebih praktis ya, lebih ekonomis juga itu diperabukan atau dikremasi. Sewaktu-waktu anak ingat kepada orang tuanya bisa pergi ke laut. Kalau abu itu dilarung di laut. Namun ada juga abu dari orang yang telah meninggal disimpan di tempat-tempat tertentu, ada di wihara atau di rumah-rumah penintipan abu jenazah. Sewaktu-waktu di saat Cingbing pun bisa datang. Abu itu sebagai bentuk penghormatan dan juga objek penghormatan dari keluarga yang masih hidup. Kemudian ada juga penanganan yang lain, yaitu di zaman Sang Buddha ada pemakaman angin. Ya, mayat itu ditaruh saja, ditaruh di hutan ya. Itu kalau sekarang masih ada, sekarang ada di Bali di Trunyan itu mayat itu ditaruh saja di bawah pohon ya. Itu. Kemudian ada juga pemakaman langit. Ini adanya di luar negeri, di Tibet. Jadi jenazah itu dipakai untuk ngasih makan burung-burung, pemakan bangkai. Kemudian ada juga pemakaman laut ya, yaitu dicegurkan di laut atau di air. Ya, masih ada juga kalau zaman Sang Buddha itu juga ada, bahkan sampai saat ini pun di saat Covid di India itu ada beberapa mayat-mayat itu sengaja dihanyutkan, terutama mereka yang tidak mempunyai biaya untuk kremasi dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memberikan penghormatan, ada yang memakai objek-objek dari sisa jasmani beliau yang telah meninggal, namun juga dalam bentuk doa dan juga sarana dan prasarana sebagai bentuk penghormatan yang telah tiada. Kita bersama-sama di samping peti jenazah bisa melihat rumah-rumahan. Ini juga sebuah doa, sebuah rasa bakti dan pengharapan yang hidup kepada yang telah meninggal. Kita berpikir dan berharap sepeninggalan Mamah Sulis ini di alam selanjutnya, di alam sana pun bisa menempati rumah sebagus dan semegah ini, semewah ini. Ini sebuah gambaran doa dari yang hidup kepada yang meninggal, agar di alam sana yang telah meninggal orang tua jika bepergian jauh-jauh tidak mengalami kesulitan, dikirimi pesawat, dikirimi mobil-mobilan, dikirimi becak, agar di alam sana di tempat yang bagus dan indah
Mama tidak kesepian, dikirimi TV, sarana hiburan. Agar di alam sana di saat bekerja tidak kecapean, dikirimi pembantu. Dan pembantu pun juga banyak juga, biar tidak salah ya, di saat memanggil dikasih nama-nama ya. Biasanya nama-nama pembantu yang dikirimkan itu nama-nama orang Jawa ya, ada Yanto, ada Paijo dan lain sebagainya. Ini sebuah gambaran pikiran yang hidup kepada yang meninggal, sebuah doa agar mama di alam sana pun mempunyai fasilitas kehidupan seperti yang gambaran yang kita lihat ini. Alangkah bahagianya mempunyai orang tua yang bisa menempati rumah sebagus dan semegah ini. Tentunya keluarga yang ditinggalkan tidak perlu mengkhawatirkan lagi, mencemaskan lagi tentang nasib atau keadaan di alam-alam sana. Itu adalah sebuah doa dan harapan bagi yang hidup kepada yang telah meninggal. Kemudian rumah-rumah ini juga berfungsi agar setelah meninggal mama tidak melekat lagi terhadap apa yang pernah dipunyai di dunia ini. Jadi besok akan dibakar, seolah-olah dibawakan semua. Arwah yang masih melekat terhadap materi, terhadap hal yang pernah dipunyai, menjadi arwah yang gentayangan, seolah-olah sudah dibawakan, semoga tidak terikat melekat lagi terhadap apa yang dipunyainya. Kemudian yang ketiga maknanya, bahwa rumah-rumah ini kita hormati, kita lihatkan kepada keturunan-keturunan atau ahli waris beliau. Hendaknya ahli waris peninggalan orang tua yang telah meninggal tetap menghormati jerih payah dari orang tua kita, yaitu rumah dan sarana-sarana yang lain. Penghormatannya gimana? Tidak jadikan bahan rebutan di antara saudara dan famili. Kita tetap menghormati, syukur bisa mengembangkan, dan jangan pernah berpikir setelah orang tua meninggal pikirannya untuk menjual. Justru kita berpikir untuk mengembangkan apa yang pernah dipunyai, prestasi yang pernah dipunyai orang tua, dikembangkan lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Jadi beberapa simbol-simbol ya itu merupakan syarat dengan pesan-pesan moral. Kemudian di tempat lain juga kalau ada orang mati ya, di saat mengantar ke kuburan ya, ini di Jawa ya, ada dibawain sapu. Kita sebuah doa agar selama perjalanan lancar, bersih tempatnya. Ada lagi yang dibawahi tegan, kelapa muda. Sebuah doa, sebuah harapan kepada yang mati. Kamu kalau ditanya malaikat jangan deg-degan ya. Sebuah pesan kepada yang telah meninggal. Tentunya banyak ya pelajaran-pelajaran yang dapat kita gali di dalam ruangan ini ya, namun pada esensinya adalah sebuah penghormatan, sebuah doa yang hidup kepada yang meninggal agar di alam sana tetap terjaga kesejahteraan dan kebahagiaannya. Rumah-rumah ini akan menjadi kenyataan atau tidak di alam sana. Mamah mempunyai fasilitas kehidupan seperti gambaran ini atau tidak, tentunya tergantung dari beberapa faktor. Faktor yang sangat menentukan adalah timbunan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya. Itulah yang akan menentukan arah dan tujuan kelahiran-kelahiran di alam bahagia atau menderita adalah kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh mama. Semoga dengan dukungan doa, baik itu melalui sarana maupun tidak melalui sarana, apa yang menjadi harapan keluarga, Mamah Ibu Sulis segera terakhir di alam bahagia benar-benar segera menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya melalui beberapa hari kita membaca Sutra Amitabha dan bertobat atas kekilapan-kekilapan yang pernah dilakukan semasa hidupnya, benar-benar melegakan hati dan mendapatkan jalan yang lapang dan terang untuk beliau. Sadu, sadu, sadu.